Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer dari kelompok 59 sesi Selasa 1. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar yang telah kami kerjakan dengan judul Analisis Sistem Antrian BPJS Ketenagakerjaan dengan Software Promodel. Kami dari kelompok 59, perkenalkan saya Naya Putri dengan NPM 21108 dan rekan Saya Malia Nanda Vertansyah dengan nomor NPM 21072. Pertama-tama kita masuk ke bab 1 yaitu mengenai pendahuluan. Jadi, pada pendahuluan terdapat latar belakang dan juga rumusan masalah pada penelitian ini. Pada era revolusi industri sekarang, memaksa segala aktivitas secara tepat diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang memuaskan. Pelayanan terbaik merupakan tujuan utama produsen guna melayani konsumen sehingga konsumen merasa puas. Antrian yang panjang sering dijumpai dalam aktivitas pelayanan umum seperti pada kantor BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi studi kasus pada penelitian kali ini. Sehingga dalam hal pelayanan sering terjadi penumpukan pelanggan yang mengakibatkan antrian yang sangat panjang. Untuk itu, diperlukan model dan juga teknik guna menganalisis situasi yang terjadi pada sistem antrian yang diterapkan pada instansi terkait, yang dalam hal ini adalah kantor BPJS Ketenagakerjaan. Lalu, untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana cara memperbaiki sistem antrian pada kantor BPJS Ketenagakerjaan pada bagian pelayanan menggunakan metode simulasi. Selanjutnya, ada pun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama, untuk memodelkan sistem antrian pada kantor BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, untuk mengetahui hasil evaluasi sistem antrian pada kantor BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang ketiga adalah untuk memperbaiki sistem antrian pada kantor BPJS Ketenagakerjaan. Adapun manfaat yang didapatkan saat penelitian, yang pertama yaitu dapat membantu perusahaan terkait untuk melakukan evaluasi dengan menjadikan penelitian ini sebagai tolak ukur dalam perbaikan sistem. Yang kedua, dapat menganalisa studi kasus sistem antrian menggunakan metode simulasi. Dan yang ketiga, dapat mengaplikasikan software Promodel untuk penyelesaian studi kasus sistem antrian menggunakan metode simulasi. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka memuat teori-teori yang mendukung saat pengolahan data dan juga pengumpulan data. Yang pertama ada tinjauan pustaka mengenai sistem dan model, di mana sistem merupakan kesatuan dari elemen yang terhubung melalui sebuah mekanisme tertentu dan terikat dalam hubungan interdependensi. Sistem memiliki sesuatu yang memiliki tujuan yang sama. Lingkungan suatu sistem memiliki batas atau boundary dengan sistem lain yang berada di sekitarnya. Sistem juga memiliki hubungan yang bersifat umpan balik yang menyebabkan sistem senantiasa dinamis. Setidaknya, di dalam sistem mempunyai 4 ciri, yaitu yang pertama, adanya fase kumpulan elemen, yang kedua, adanya interaksi di antara elemen tersebut, yang ketiga, mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dan yang terakhir, situasi serta kondisi yang kompleks. Sedangkan, model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide dalam bentuk yang disederhanakan. Model berisi informasi-informasi tentang suatu sistem yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. Pengertian model dapat dipandang dari 3 jenis kata. Sebagai kata benda, seperti model seperti berarti gambaran, perwakilan atau perlambangan. Model sebagai kata sifat berarti ideal, idaman, teladan atau contoh, dan model sebagai kata kerja yang berarti memodelkan atau memamerkan. Adapun pengertian dari simulasi, di mana simulasi adalah suatu cara untuk menduplikasikan atau menggambarkan ciri, tampilan, dan karakteristik dari suatu sistem data. Dengan menggunakan simulasi sistem yang sebenarnya tidak tertentu, dalam hal ini tidak mempengaruhi jalannya sistem pada dunia nyata. Simulasi sering juga digunakan dalam penyelesaian masalah baik abstrak maupun nyata. Biasanya, simulasi digunakan sebelum sistem yang sebenarnya dijalankan dan sering dikenal dengan model dari sistem. Pada tipe simulasi dapat diklasifikasikan dengan beberapa cara antara lain simulasi dinamis dan simulasi statis.
simulasi stokastik dan simulasi deterministik, dan yang terakhir ada simulasi diskrit dan juga simulasi kontinu. Adapun pengertian dari sistem antrian yang dimana adalah antrian adalah suatu situasi umum yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana konsumen menunggu di depan loket untuk mendapatkan giliran pelayanan atau fasilitas layanan. Teori antrian merupakan bagian dari penelitian operasi yang nantinya akan digunakan untuk membuat suatu keputusan mengenai aspek yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu layanan. Adapun pembagian disiplin pelayanan antrian antara lain first come first serve atau first in first out atau yang biasa disebut FIFO. Lalu yang kedua adalah last come first serve atau last in first out atau yang biasa disebut dengan LIFO. Yang ketiga ada service in random order atau yang biasa disebut dengan SIRO, dan yang terakhir priority service atau yang bisa disebut dengan PS. Selanjutnya ada pengertian mengenai software pro model, di mana pada penelitian ini kami menggunakan bantuan software pro model untuk memodelkan suatu sistem antrian. Jadi di sini pro model merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. Pro model menyediakan kombinasi yang sempurna dan dari kemudahan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memodelkan semua simulasi dan dengan kemampuan animasi yang hidup yang menjadikan simulasi ini semakin nyata. Pro model memfokuskan pada persoalan seperti utilisasi sumber, kapasitas produksi, dan produktivitas serta inventory. Dan dengan memodelkan elemen penting dalam sistem produksi utilisasi sumber, kapasitas sistem dan jadwal produksi, maka eksperimen dapat dilakukan dengan operasi dan desain yang berbeda untuk memperoleh hasil yang terbaik. Lalu kita masuk ke metodologi penelitian. Jadi, penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan pada kantor cabang Palembang. Penelitian ini dilakukan langsung selama 1 bulan, yaitu mulai dari tanggal 22 Januari 2018 hingga 25 Februari 2018. Untuk pengumpulan datanya, data yang akan digunakan untuk penelitian metode simulasi ini selanjutnya akan diekstraksi melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan karyawan guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan mengenai data yang berkaitan dengan objek penelitian dan penunjang ataupun parameter-parameter yang digunakan dalam pengolahan data dengan software pro model. Berikut hasil pengumpulan data di mana terdapat 6 aktivitas, mulai dari pintu masuk, pelanggan masuk, kursi tunggu, antrean pelanggan, server, dan juga pintu keluar. Dan dilakukan sebanyak 10 kali pengamatan dalam satu aktivitas dengan satuan menit. Berikut adalah model simulasi yang akan digunakan pada software pro model. Untuk selanjutnya terdapat flowchart di mana dimulai dengan studi pustaka dan juga studi lapangan, lalu dilanjutkan dengan perumusan masalah, lalu dilanjutkan dengan penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengumpulan data dengan jumlah 6 data, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu kedatangan pelanggan, pelanggan masuk, pelanggan menunggu, antrian pelanggan, pelanggan di server, dan yang terakhir ada pelanggan keluar. Selanjutnya masuk ke pengolahan data menggunakan software pro model, lalu dilakukan verifikasi dan validasi. Apabila iya, maka akan dilanjutkan ke hasil dan pembahasan, dan apabila tidak, maka akan kembali ke tahap pengumpulan data untuk dilakukan pengumpulan data ulang. Setelah masuk ke hasil dan pembahasan, kita mengambil kesimpulan dan juga saran, maka penelitian selesai. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Untuk tugas modul 2 kali ini menggunakan software pro model, di mana tata caranya sama seperti modul 2 kemarin. Yang pertama kita menggunakan entity ini. Kemudian untuk mengganti nama kita pencet ini. Kemudian kita ganti saja pintu masuk. Kita pencet new-nya ini supaya terganti. Nah, seperti ini.
bisa ditata sesuai dengan keinginan. Kemudian entity yang kedua itu pakai tangga ini. Untuk pengisian namanya tetap sama caranya. Yang kedua itu pelanggan masuk. Kemudian pakai kursi. Nah, ini bisa dibesarkan, disesuaikan. Kemudian pelanggan. Kemudian selanjutnya kita pakai ini. Besarkan supaya terlihat. Sebagai server. Kemudian yang terakhir kita pakai ini, inspektor. Ibaratkan sebagai pelanggan keluar. Nah, seperti ini. Dan kita tambah lagi biar sederet. Oh no. Untuk kursi tunggunya bisa diganti warnanya pakai ini. Kamu pakai warna pink aja. Nah, seperti ini. Kita pencet OK. Untuk warna servernya kita samakan warna pink. Karena kita mapping seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita pencet build kemudian entities. Untuk entitiesnya kita pakai mobil karena ini antrian. Nah, ganti antrian BPJS. Nah, selanjutnya kita pencet build kemudian arrivals. Untuk entity-nya kita masukkan ini antrian BPJS, location-nya kita masukkan satu persatu. Di sini quantity each-nya diisi 1, occurrence-nya INF, kemudian frekuensinya 1. Sini kita enter, entity-nya tetap sama, location yang kedua pelanggan masuk. Ini sama sampai yang terakhir. Nah, ini udah kita masukkan semua.
Yang selanjutnya kita pencet build, kemudian processing. Di sini langkah yang agak rumit karena kita memerlukan data dari Excel. Entity-nya kita masukkan sama antrian BPJS. Location-nya untuk yang pertama itu pintu masuk. Kemudian output sama, destination-nya itu ke tempat yang kedua yaitu pelanggan masuk. Kemudian kita pencet move logic. Terus kita pencet yang export fit ini, start fit. Nah, di sini kita masukkan data sesuai dengan yang ada di Excel. Ini datanya. Jadi misalnya yang pertama pintu masuk, kita masukkan pengukuran dari percobaan pertama hingga ke 10. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan harusnya pencet export, tapi exportnya nggak autofitnya nggak muncul, jadi kita harus pencet enter. Nah, muncul. Ini kita pencet discrete, oke. Nah, di sini kan yang paling gede itu binomial. Terus kita pencet export. Aplikasinya kan kita pakai ProModel. Nah, fit distribution-nya ini dipilih yang paling besar. Di sini binomial, biasanya udah otomatis kepilih yang paling besar. Kita pencet OK. Minimize, kemudian pencet build. Kemudian setelah build processing kan kita masukkan ke semuanya sampai yang hasil akhirnya itu di pelanggan keluar ini dengan destinasi exit. Jadi nanti ada entity, location, output, destination-nya paling terakhir exit, kemudian move logic-nya terisi ini. Untuk langkah selanjutnya itu kita coba run. Ini kita minimize saja. Ini alurnya seperti ini. Sebelum di run itu kita simulation, kemudian option. Untuk formatnya seperti ini, runtime-nya 8 dengan 8 jam, kemudian replikasinya 10, kemudian kita nyoba run. Nah, nanti kalau misalnya kalau misalnya datanya benar, akan running seperti ini. Untuk mempercepat, kita pencet ini aja. Nah, kalau misalnya ada tulisan simulation complete, berarti berhasil running. Aplikasinya kita lihat semua. Untuk nanti yang dimasukkan ke laporan itu average time in system yang ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam laporan. Untuk bagian hasil dan pembahasan, replikasi aktivitas BPJS untuk replikasi pertama didapatkan waktu 28,4, untuk replikasi kedua 25,41 dan seterusnya, kemudian didapatkan rata-rata 28,615 dengan standar deviasi 2,4, variansi 5,763 dengan N sama dengan 10, replikasinya 10, N-1 sama dengan 9, confidence level 95%, untuk A-nya 0,05, maka didapatkan ZA per 2 1,96, kemudian half width-nya 1,7156,
betanya sama dengan half bit, N aksen sama dengan 2,74251, dibulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Di sini ada perbandingan output real system dan pro model. Untuk replikasi pertama, real system didapatkan 71, sedangkan dari pro model 28,4. Replikasi kedua didapatkan real system 76 dan pro model 25,41. Replikasi ketiga real system 85, pro model 33,04. Kemudian rata-rata real system 77,33, pro model 28,95. Standar deviasi 7,094, kemudian pro model 3,84, variansi real system 50,33, pro model 14,78, dengan nilai N masing-masing 3, kemudian N-1 sama dengan 2, alfanya didapatkan 0,05, DF-nya 3,00814 dibulatkan menjadi 3, maka didapatkan dari tabel distribusi bahwa distribusi T bahwa TDF dikali alfa per 2 sama dengan 3,18. HW sama dengan 20,033 sehingga confidence intervalnya P 28,35 kurang lebih sama dengan mu1 dikurangi mu2 kurang lebih sama dengan 126,316 sama dengan 1 min alfa. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai berada di luar rentang sehingga dapat dikatakan data tidak valid. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi sehingga diperlukan perhitungan ulang dengan memperhatikan data teliti agar perhitungan selanjutnya didapatkan hasil yang valid. Untuk hasil output statistik bisa dilihat pada gambar ini. Pada analisis output didapatkan ada 6 aktivitas antrian BPJS, diantaranya kedatangan pelanggan, pelanggan masuk, pelanggan menunggu, dilanjutkan antrian pelanggan, pelanggan di server, dan pelanggan keluar. Dari hasil result yang didapat, diketahui bahwa average time in system muncul pada replikasi 1 selama 28,4, replikasi 2 25,4, replikasi 3 33,04, replikasi 4 24,86, replikasi 5 31,04, replikasi 6 29,28, replikasi 7 28,97, replikasi 8 selama 28,09, replikasi 9 selama 27,78 menit, dan yang terakhir replikasi 10 selama 29,28 menit. Untuk hasil verifikasi dan validasi, H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang mu1, mu2, sehingga data dikatakan tidak valid karena ada perbedaan signifikan. Kemudian pada bab kesimpulan dan saran, kesimpulannya kurang lebih sama seperti analisis output, di mana didapatkan rata-rata waktu antrian BPJS adalah 28,615 menit. Waktu tersebut dianggap kurang efektif oleh karena itu perlu adanya perbaikan pada beberapa sistem. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi didapatkan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan hasil output pada software pro model yang telah dibuat. Hal ini membuktikan bahwa data penelitian ini perlu dikaji ulang agar dapat diterapkan di lapangan langsung untuk memudahkan pekerjaan yang berhubungan dengan waktu produksi. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan dalam jangka waktu penelitian yang lebih lama lagi dan data yang lebih banyak lagi, agar simulasi yang dibuat dapat menyerupai sistem nyata. Untuk saran, yang pertama memperhatikan setiap proses pengukuran waktu secara detail. Yang kedua, pada saat melakukan proses pengolahan dan pengumpulan data sebaiknya memperbanyak referensi agar pada saat proses pengolahan data tidak terjadi kesalahan persepsi. Kemudian yang terakhir, diharapkan dalam pelaksanaan praktikum disediakan fasilitas yang sesuai dengan modul praktikum. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi tugas besar dari kelompok 59, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.